Tangis ayah Brigadir J tak terbendung saat wakilkan wisuda anaknya di universitas terbuka. Selasa 30 Agustus 2022 dilakukan rekonstruksi pembunuhan dari Brigadir J. Berlangsung selama 7,5 jam di 3 lokasi yang berbeda. Di dalam reka adegan juga kelihatan ya kalau FS itu mengambil senjata di Brigadir J, lalu senjatanya itu ditembakkan tuh ke arah dinding yang ada di dekat tangga. Kembali lagi bersama gue guys, kali ini di segmen DIMJ. Kayaknya nggak afdol gitu ya kalau DIMJ ini nggak bahas tentang kasus yang lagi heboh di negara plus 62 ini. Di episode kali ini, sumber-sumber yang gue ambil tentunya dari media-media yang kredibel, bukan dari asumsi pribadi gue. Sebenarnya udah banyak ya channel-channel YouTube yang membahas kasus ini, tapi kalau kalian pengen lihat versi RJ5-nya, boleh banget. Langsung aja kita mulai, kasus polisi tembak polisi. Berikut adalah videonya. Jadi guys, buat kalian yang masih bingung nih, gue rangkum aja ya singkat mengenai kejadian-kejadiannya. Kasus ini sungguh menghebohkan jagat dunia maya, terutama nih setelah viralnya tangisan video dari seorang ibu yang meminta keadilan untuk anaknya. Bahkan dia melakukan tugas! Saya turun tanahmu! Ya, pria itu kita kenal dengan nama Brigadir J. Menurut keluarganya, Brigadir J itu adalah pemuda yang lembut dan penyayang. Setelah lulus pendidikan kepolisian, akhirnya Brigadir J ini memutuskan untuk berkarir di dunia kepolisian. Hingga nih di satu kesempatan, Brigadir J ini mengikuti seleksi untuk jadi ajudan perwira nih di Jakarta. Memang karena kemampuan dan pengalamannya ini, akhirnya Brigadir J itu diterima dan langsung dikirim ke Jakarta. Nah, sejak saat itulah ia menjadi ajudan dari FS. Brigadir J menemani FS itu jadi ajudan hingga pangkat dari FS itu naik menjadi irjen. Harusnya sebagai seorang ajudan, tugas dari Brigadir J ini meliputi beberapa hal seperti menerima, mencatat, dan mengagendakan setiap acara, pesan, atau surat nih yang sudah atau belum diterima oleh atasannya. Ya kayak tugas administrasi gitulah guys. Bisa juga menyiapkan dan mengatur acara yang akan dilaksanakan dan masih banyak lagi. Tapi, to be honest nih guys, gue masih agak sedikit rancu nih dari tugas Brigadir J ini. Karena ada beberapa media yang menyebutkan kalau Brigadir J ini adalah supir dinas dari Irjen FS. Mungkin ada dari kalian yang tahu, bisa banget komen di bawah. Selain itu mungkin kalian akan bertanya-tanya, Bang tolong jelasin dong tentang Irjen FS. Nah, jadi Irjen FS itu adalah dia menjabat sebagai Kadif Propam Polri sejak tahun 2020, di mana jabatannya ini juga cukup penting. Ia lahir dari keluarga polisi yang sempat menjabat juga di era Presiden Soeharto. Ia juga termasuk personel dari Polri yang karirnya itu melesat dengan cepat ya. Ada banyak tuh kasus-kasus besar yang ditanganinya. Seperti kasus bom Tamrin dan juga kasus kopi racun sianida. Sebelum masuk ke kronologinya, ada juga nih Ibu PC yang merupakan istri dari Irjen FS dan juga Baradae.
Nah, lagi-lagi nih gue juga sedikit rancu nih mengenai tugas dari Baradae ini, di mana ada yang bilang Baradae merupakan asisten pengawalnya Irjen FS, tapi juga ada media-media yang menyebutkan kalau Baradae ini adalah asisten pengawal sekaligus supir dari Irjen FS. Mungkin ada kalian yang pengen komen di bawah. Tapi yang jelas nih, menurut keluarganya, sosok Baradae ini adalah sosok yang berbakti kepada orang tuanya dan juga berprestasi. Nah, Baradae ini sendiri guys, kalau kalian ikutin di media-media nih, disebutkan orang yang diduga kuat menembak dan menewaskan Brigadir J. Tapi di media-media juga disebutkan kalau Baradae ini ternyata tidak memiliki motif untuk menembak Brigadir J. Ia sempat meminta maaf dan mengatakan kalau ini bukanlah kehendaknya, sehingga menimbulkan teka-teki nih di kalangan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, ada satu lagi nih orang yang sering disebut-sebut di media, yaitu KM. Nah, KM ini adalah supir pribadi dari Ibu PC. Nah, oleh polisi disebutkan nih kalau KM itu berperan membantu dengan membiarkan dan menyaksikan pembunuhan terhadap Brigadir J. Gimana kira-kira? Langsung aja kita masuk ke kronologinya. Nah, sebelum kita masuk ke rangkuman reka adegan nih, gue jelasin singkat nih mengenai kronologi kasusnya. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Juli 2022, di mana Brigadir J ini ditemukan tewas tertembak di salah satu rumah dinas milik FS. Awalnya disebutkan saat peristiwa berdarah itu terjadi, Irjen FS sedang melakukan tes PCR di rumah pribadi yang letaknya itu sekitar 100 meter dari tempat kejadian perkara. Dan saat FS pulang, dia kaget melihat ajudannya udah bersimbah darah. Dia dan istrinya lalu melaporkan kejadian itu ke polisi. Bersamaan dengan itu, Brigadir J dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari pengakuan Ibu PC, saat itu Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual kepadanya dan Baradae mencoba untuk melindunginya. Setelahnya mereka melaporkan kejadian itu ke Polres Jakarta. Namun sayangnya nih, dinilai dari halayak luas banyak sekali terjadi kejanggalan di kasus ini. Salah satunya adalah pihak keluarga yang sempat tidak boleh melihat jenazah dari Brigadir J. Tentunya hal ini membuat keluarga dan anggota kerabat yang lainnya sedih dengan hal tersebut. Ya gimana enggak, anak yang dibangga-banggakan tuh di awalnya pulang dalam keadaan meninggal. Lalu pihak keluarga sempat juga tidak dibolehkan lagi melihat jenazahnya. Siapa coba yang tidak sedih? Bahkan ibu dari Brigadir J ini sempat nangis-nangis, memohon-mohon, dan kalau kita menonton video itu tentu sangat menyayat hati. Sampai akhirnya setelah setengah jam mereka diperbolehkan untuk melihat jenazah dari Brigadir J. Disitulah tangisan semakin haru dan histeris dari sang ibu yang melihat anaknya telah meninggal dunia. Nah, dari situ malah semakin banyak tuh muncul pertanyaan-pertanyaan ya, seperti kenapa anaknya tiba-tiba meninggal tanpa kejelasan. Terus juga kenapa hasil otopsi pertama dan otopsi kedua itu berbeda. Nah, karena dinilai janggal inilah banyak tokoh yang turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Menurut Mahfud MD, Menko Polhukam, ada beberapa kejanggalan yang terjadi dari kasus ini. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Kompolnas itu mengakui mencium banyak kejanggalan di kasus penembakan Brigadir J oleh Baradae tersebut. Mahfud MD menyebut jika dari proses penanganan kasus penembakan Brigadir J cukup janggal. Ia mempertanyakan mengapa saat itu polisi baru mengungkap kejadian setelah 3 hari berlalu. Menurutnya, alasan untuk menunda konferensi pers karena terlambat hari libur itu cukup tidak masuk akal. Mahfud juga meragukan keterangan yang sempat tidak sinkron dari satu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah saat jenazah Brigadir J sempat tidak boleh dibuka oleh keluarganya. Mahfud mengatakan jika kredibilitas dari instansi itu sangat dipertaruhkan dalam kasus polisi tembak polisi ini.
Mahfud juga mendukung Jenderal Listio Sigit untuk membentuk tim khusus ya dalam menangani kasus Brigadir J ini. Hal itu tentunya untuk memeriksa ya siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus ini nih. Hingga akhirnya ada juga tuh penetapan tersangka dari kasus ini. Dalam perkembangannya, saat konferensi pers tanggal 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka Irjen FS. Kapolri menyebut berdasarkan pemeriksaan Baradae didapati fakta bahwa Baradae menembak Brigadir J atas perintah Irjen FS. Keluarga dari Brigadir J ini sempat kaget dan kayak nggak percaya gitu guys. Kok bisa-bisanya Irjen FS gitu loh, padahal selama ini dia menilai Irjen FS itu termasuk baik dan perhatian dengan anaknya Brigadir J. Pihak keluarga juga berterima kasih kepada Kapolri dan menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada penyidik. Selain Irjen FS, istrinya Ibu PC pun ditetapkan sebagai tersangka, menyusul 4 orang lainnya yaitu Baradae, Bribka R, dan KM. Hingga yang terbaru adalah hasil dari reka adegan, yang tentunya sedikit demi sedikit semakin membuka teka-teki dari kasus ini. Selasa 30 Agustus 2022 dilakukan rekonstruksi pembunuhan dari Brigadir J, berlangsung selama 7,5 jam di 3 lokasi yang berbeda. Rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir J dimulai dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Reka ulang diawali oleh Bu PC yang terbaring di tempat tidur. Dalam reka adegan itu ada juga sosok asisten rumah tangga, KM, yang berdiri di sebelah Ibu PC. Usai KM yang meninggalkan Ibu PC yang lagi berbaring, Bribka R nampak menghampiri Ibu PC yang berdiri di samping tempat tidur itu. Tak selang lama, Bribka R terlihat keluar dari kamar Ibu PC. Selanjutnya, Baradae mendatangi Brigadir J untuk berbincang-bincang, lalu Brigadir J tampak memasuki kamar Bu PC yang masih terbaring. Brigadir J lalu digambarkan lagi duduk di lantai di samping kasur Ibu PC, lalu dia keluar kamar dan bergantian masuk dengan KM. Dalam adegan itu, KM juga duduk di lantai menemani Ibu PC yang tengah berbaring. Setelahnya, adegan mereka beristirahat. Lalu mereka pun meninggalkan rumah di Magelang untuk menuju ke Jakarta. Selanjutnya guys, reka adegan di rumah pribadi Irjen FS. Dalam sebuah adegan, Ibu PC terlihat obrolan serius dengan FS di lantai 3 rumah pribadinya. Terlihat juga memakai HT. Dalam reka ulang, Ibu PC berada di sebuah ruangan di lantai 3 bersama Baradae. Pada adegan selanjutnya, Baradae berjalan menuju ke arah mobil berwarna hitam. Lalu dia membuka pintu mobil bagian depan dan mengambil tas kecil berwarna hitam. Dia sempat membuka tas itu sehingga terlihat 1 buah senjata api. Baradae kemudian memasukkan kembali senjata api tersebut ke dalam tas dan membawanya. Lokasi reka adegan selanjutnya adalah rumah dinas yang ada di Jakarta Selatan. Nah, dari sinilah guys, ada 2 versi nih reka adegan tembak-menembak. Versi Irjen FS dan juga versi Baradae. Yang pertama, versi FS dulu nih. Dimana pemeran dari Baradae ini diperankan oleh pemain pengganti. Dalam reka adegan yang disiarkan melalui YouTube Polri TV, terlihat Baradae ini menodongkan senjata ke arah Brigadir J. Brigadir J lalu memberikan respon setengah jongkok dan memohon agar tidak ditembak oleh Baradae. FS lalu memberikan instruksi kepada Baradae agar segera mengeksekusi Brigadir J. Baradae pun melepaskan tembakan sebanyak 3 hingga 4 kali ke arah Brigadir J. Salah satu peluru mengenai wajah dari Brigadir J. Ia lantas terjatuh dengan wajah terlungkup ke arah lantai. Tubuhnya pun berlumuran darah di samping tangga. Sekitar pukul 5 sore, FS ikut melepaskan tembakan ke arah Brigadir J. Di dalam reka adegan juga kelihatan ya kalau FS itu mengambil senjata di Brigadir J, lalu senjatanya itu ditembakkan tuh ke arah dinding yang ada di dekat tangga. Disebutkan oleh beberapa pihak tujuannya mungkin untuk menguatkan skenario telah terjadi baku tembak pada saat itu oleh Baradae dan juga Brigadir J. Sementara itu di dalam video animasi yang beredar luas juga tuh terlihat FS lalu menjemput Ibu PC yang ada di kamarnya. Setelahnya FS keluar tuh untuk mengantarkan Ibu PC, lalu Ibu PC diantarkan mobil oleh Bribka R ya ke rumah pribadinya di Jalan Saguling 3 pada saat itu. Namun nih guys, terdapat kesaksian lain dari Baradae.
Baradae melihat Brigadir J memohon dan menunduk. Baradae lalu mengeluarkan senjata dari saku dan mengarahkan senjatanya ke Brigadir J, lalu menembaknya. Setelah itu, menurut Baradae, Brigadir J sama sekali tidak mengeluarkan pistol yang dipunyainya. Setelah terjadi adegan menembak itu, FS disebut juga ikut menembak Brigadir J. Dan jenazah dari Brigadir J terletak di dekat tangga. Well, episode ini tentunya masih akan sangat panjang ya, sampai ke pengadilan nanti. Dan tentunya nih, mungkin ya gue bilang mungkin, dari kalian masih akan terus mengikuti perkembangan dari kasus ini. Itu dia guys, rangkuman dari kasus yang lagi heboh banget ya di jagat dunia maya di negara plus 62 ini. Ya tentunya harapan dari masyarakat agar kasus ini dapat diselesaikan seadil-adilnya. Ya kita doakanlah agar kasus ini dapat berjalan dengan lancar, dan gue juga mengucapkan turut berduka cita kepada Brigadir J. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisinya, dan semoga kita juga dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kasus ini. Kalau misalnya ada salah-salah atau kalian pengen nambahin, boleh banget ya komen aja di bawah. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.